Halo, salam kenal. Nama saya Pamungkas Lokapangayam Pramayoga. Saya bersekolah di SMK Telkom Sandi Putra Malam di kelas 11 RPL 3, nomor absen 35. Ya, di sini saya akan sedikit membahas perintah dasar Linux yang berhubungan dengan user. Di Linux ada dua tipe user yang penting untuk diketahui, yaitu user root dan user biasa. User root adalah user yang memiliki hak sebagai administrator, biasa juga disebut dengan super user. Sementara user biasa adalah user yang tidak memiliki hak akses sebagai administrator. Dan user ini digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, untuk misalnya mengetik, browsing, ataupun kegiatan lain yang tidak membutuhkan hak root. Ya, di sini saya akan login sebagai user biasa. Setelah saya login, kita buka menu terminal di dalam aksesoris. Nah, di sini yang kita gunakan adalah terminal user biasa. Yang pertama kita coba adalah perintah who. Perintah ini digunakan untuk menampilkan user yang sedang login saat ini. Informasi yang tampak adalah nama user, di terminal berapa user tersebut berada, dan waktu loginnya. Kemudian kita gunakan perintah whoami. Whoami adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan nama user yang sedang aktif saat ini. Kemudian perintah id. id digunakan untuk menampilkan identitas user yang saat ini aktif. Kemudian perintah tty. Di sini tty digunakan untuk menampilkan nama terminal di mana user tersebut aktif saat ini. Lalu kemudian perintah su. Su digunakan untuk berpindah dari suatu user yang aktif menjadi user lain yang tanpa harus melakukan logout. Su diikuti dengan nama user pengganti. Seperti contoh, saya memiliki user lain yang bernama Zepu. Kita masukkan password untuk user Zepu. Nah, sekarang kita sudah di dalam user Zepu. Nah, apabila su tidak diikuti dengan nama user pengganti, maka dia dianggap akan berpindah ke user root atau user administrator. Kita masukkan password user root. Nah, sekarang kita berada di dalam user administrator. Di sini kita dapat melakukan berbagai hal, seperti kita membuat user baru dengan perintah add user maupun user add. Apabila kita menggunakan add user, kita coba dengan nama Kuro. Kita masukkan password untuk user Kuro. Nah, di sini apabila kita menggunakan add user, selain harus mengisi password, kita akan diminta untuk mengisi beberapa data yang diperlukan, seperti nama misalnya. Setelah selesai, kita tekan Y dan enter. Nah, sekarang kita akan membuat dengan menggunakan user add. Kita beri nama Zero. Nah, kalau menggunakan user add, kita tidak perlu mengisi data. Kita bisa mengisi data dan memberikan password di kemudian waktu. Dan sekarang kita menggunakan perintah vsudo dan sudo. User biasa dapat menggunakan hak root sehingga dapat menjalankan perintah-perintah milik root dengan menggunakan sistem sudo. Untuk mengaktifkan sudo dalam suatu user biasa, kita harus menggunakan vsudo. Vsudo dapat digunakan di dalam user root. Nah, di sini kita cari user privilege specification.
di bawah user root kita beri nama user yang akan kita aktifkan fungsi sudonya. Jadi yang kita gunakan adalah Yoka. Ikuti saja seperti yang di atasnya. Setelah selesai, kita keluar dengan memencet Ctrl X, kemudian simpan ya dan tekan enter. Nah, sekarang user Yoka sudah aktif fungsi sudonya. Coba kita praktekkan dengan sekarang menuju ke user Yoka. Nah, sekarang kita berada di dalam user Yoka. Kita coba menggunakan fungsi sudonya. Kita membuat sebuah user baru dari user Yoka. Kita beri nama bebek. Di sini kita dimintai password untuk Yoka, bukan untuk root. Nah, kita isi password untuk user bebek. Seperti tadi, bila menggunakan sistem add user, kita disarankan untuk mengisi. Nah, selesai, tekan Y dan enter. Kemudian kita sekarang ke perintah yang lain. Kita menuju ke user root. Nah, kita sekarang akan menggunakan perintah passwd. Setelah membuat user baru dengan perintah user add, kita perlu membuat password. Gunakan perintah passwd. Perintah ini juga digunakan jika Anda ingin mengganti password yang sudah ada. Untuk mengganti password user lain, gunakan user root. Jika user ingin mengganti passwordnya sendiri, tidak diperlukan user root. Maka seperti contoh, kita akan memberi password kepada user yang belum memiliki password, yaitu user 0. Kita masukkan passwordnya. Nah, sekarang user 0 sudah memiliki password, ataupun untuk mengganti password user lain. Seperti contoh, kita ganti password untuk user Kuro. Kata sandi sudah diperbarui dengan sukses. Kemudian kita ke perintah lain. Kita akan menggunakan perintah userdel. Perintah userdel adalah perintah yang digunakan untuk menghapus sebuah user. Coba kita hapus untuk user 0. User sudah terhapus. Maka apabila kita melakukan perpindahan ke 0, user tersebut tidak ada. Lalu sekarang kita menggunakan sistem atau perintah group add. Group add digunakan untuk membuat grup. Grup yang dimaksud di sini adalah sekelompok user yang saling bergabung dan mempunyai ketentuan tersendiri di kelompoknya.
Setiap kali user baru dibuat, secara default sistem akan membentuk sebuah grup yang namanya sama dengan nama user tersebut. Selain grup yang dibuat secara default oleh sistem, kita juga bisa membuat grup baru. Seperti contoh, kita gunakan grup add. Kita beri nama kelompok. Nah, grup sudah terbentuk. Lalu kita sekarang mencoba menghapus grup tersebut, itu menggunakan grup del. Grup sudah terhapus. Apabila kita melakukan grup del lagi, maka kelompok tersebut sudah tidak ada. Ya, sekian dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih dan sampai jumpa.